apa yang harus disikapi ketika saham turun. Tentu saja saya adalah seorang investor jangka panjang. Tadi kan saya mengatakan tidur adalah yang terbaik, ya. Tapi ada syaratnya kalau kita sudah memiliki perusahaan yang hebat. Kalau kita belum memiliki perusahaan yang hebat, jangan tidur dulu, celaka ya. Kita harus bekerja. Ada riset mengatakan, semakin kita aktif bertransaksi, dia berbanding terbalik dengan keuntungan kita. Makin aktif kita bertransaksi, keuntungan kita semakin kecil. Tapi kalau kita makin tidak aktif, keuntungan kita makin membesar. Itu hasil riset demikian. Jadi saya bukan seorang investor jangka pendek, saya adalah investor jangka panjang. Hak dan kewajiban seorang pemegang saham. Ya, kita bisa bertanya. Tapi yang paling penting itu adalah ketika perusahaan untung besar, perusahaan setiap tahun membagikan dividen kepada pemegang saham, kita memperoleh dividen itu. Dividen itu tidak didapatkan, keuntungan perusahaan itu kita bisa dapatkan, tetapi para direksi dan komisaris, manajer dan seluruh karyawan tidak mendapatkan keuntungan perusahaan. Mereka hanya terima gaji dan bonus. Keuntungan perusahaan adalah milik pemegang saham. Jadi setiap tahun keuntungannya berapa dibagikan, saya yang mendapatkan, pemegang saham yang mendapatkan, yang tidak bekerja yang mendapatkan. Itulah nikmatnya menjadi seorang pemilik perusahaan, jadi pemegang saham. Kewajiban saya menjadi seorang investor saham selama 26 tahun, rasanya saya nggak memiliki kewajiban apa-apa ya. Hanya punya hak tetapi tidak memiliki kewajiban. Tapi tentu saja ketika kita ingin memiliki saham perusahaan, kita harus mengeluarkan uang untuk membelinya. Jadi kita harus membeli, mengeluarkan uang, setelah itu kita mendapatkan hak tetapi tidak memiliki kewajiban. Nikmat lagi ya, seorang pemegang saham itu tidak ada kewajiban, hanya memiliki hak. Ataukah membeli perusahaan yang baru atau yang lama? Kalau kita membeli perusahaan yang lama, kita sudah tahu semua. Keuntungan manajemennya seperti apa, usahanya seperti apa, keuntungannya gimana, pertumbuhan perusahaannya, valuasinya seperti apa, kita sudah tahu semua. Tetapi kalau kita memiliki perusahaan yang baru, semuanya masih gelap bagi kita, resikonya tinggi sekali. Menurut saya, ada orang yang mengatakan berinvestasi di pasar modal itu high risk high gain. Tapi pepatah itu juga keliru. Orang yang tahu dia akan memilih perusahaan-perusahaan yang low risk high gain. Orang yang tidak tahu dia akan membeli perusahaan yang high risk low gain karena ketidaktahuan dia. Jadi resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Kalau kita membeli perusahaan yang baru, yang sudah mapan, yang sudah terbukti bagus, dari perusahaan yang bertumbuh, itu resikonya hampir nol. Resikonya low risk, tapi high gain. Tapi kalau kita membeli perusahaan yang belum jelas perusahaan baru seperti apa, itu high risk. Resikonya tinggi. Jadi lebih baik kita berinvestasi itu memikirkan uang kita dulu. Kita harus menyelamatkan uang kita dulu. Artinya kita harus berinvestasi yang resikonya sangat rendah, yang kemungkinan keuntungannya tidak terbatas. Kalau kita memasuki perusahaan yang baru, wah risiko tinggi, tidak aman bagi uang kita. Jadi saya pikir lebih baik memilih perusahaan yang sudah jelas resiko kita rendah. Kalau kita lihat Warren Buffett beli Coca-Cola, perusahaan lama atau perusahaan baru? Perusahaan lama. Dia beli Gillette, pisau cukur, juga perusahaan lama. Dia beli perusahaan kereta api, baru apa lama? Perusahaan lama, perusahaan kereta api. Dia beli perusahaan yang sudah terbukti.
artinya resiko rendah. Dia pikirin uang dia dulu, jangan sampai hilang. Dia tidak pikirkan keuntungannya berapa, yang penting uangnya dulu. Yang punya resiko rendah, dia beli saham-saham Bank of America, di Goldman Sachs, itu perusahaan-perusahaan yang sudah lama semua. Beli perusahaan yang lama itu aman, resiko rendah. Yang harus kita pikirkan ketika berinvestasi adalah keamanan uang kita dulu, resikonya rendah. Jangan pikirkan keuntungannya. Kira-kira demikian jawaban saya. Mengenai perusahaan yang teknologi rendah dan teknologi tinggi, seperti Indosat yang punya satelit atau calon Pokpan yang teknologi rendah. Karena perusahaan yang teknologi tinggi itu belanja modalnya sangat besar, sedangkan teknologi rendah belanja modalnya kecil. Seperti Unilever, ya, buat Rinso ya begitu terus, perubahannya hanya sedikit sekali. Tidak, modalnya tidak ganti-ganti. Bagaimana bisa menemukan perusahaan yang murah dan bagus? Tentu kita harus melakukan pekerjaan rumah. Tiap hari kita membaca koran, membaca laporan keuangan. Apa yang dilakukan Warren Buffett? Satu hari dia 6 jam membaca itu, membaca laporan keuangan, membaca koran untuk menemukan perusahaan yang bagus dan murah. Jadi ada bukan datang dari langit, tapi dari membaca, dari apa yang dia tahu, dia temukan, oh ini perusahaan ini bagus, perusahaan ini murah. Dari wartawan yang menulis, laporan keuangan yang dia baca. Kemudian yang ditanya lagi, apa yang harus disikapi ketika saham turun? Kalau saham turun itu biasanya orang yang tidak tahu apa yang dia beli, dia ikut panik, dia menjual karena dia khawatir di depan akan turun lagi. Tapi bagi seorang investor yang bijak itu, dia menyikapi saham yang turun itu adalah peluang emas bagi dia. Kapan lagi dia bisa beli perusahaan yang bagus dengan harga yang murah? Kapan kita bisa membeli saham Bank Mandiri 1.100 rupiah kalau bukan di tahun 2008? Hari ini saham Bank Mandiri 12.000. Mau beli saham itu 1.100, yaitu adanya di 2008, waktu ketika krisis semuanya. Itu jadi peluang emas. Kita bisa membeli perusahaan yang bagus dengan harga yang murah. Bagaimana kalau sekarang kita memiliki perusahaan seperti Multi Bintang? Setahu saya Multi Bintang itu perusahaan bagus yang mahal. Kalau nggak salah price earning ratio-nya tinggi sekali, Multi Bintang itu. Tadi kita masuk ke sektor valuasi, kita beli perusahaan yang bagus dengan price earning ratio yang murah. Ada perusahaan Siloam yang price earning ratio-nya 260 kali. Kita tidak mau beli, bagus tapi mahal. Tapi ada perusahaan Pen Invest yang labanya 900, PI-nya 3,5 kali, terang ini lebih murah. Karena average price earning ratio di Bursa Efek Indonesia sekarang 22 kali. Ya, jadi membeli saham yang price earning ratio 3 kali itu adalah saham yang murah. Bagaimana masa depan saham tambang batubara? Saham tambang batubara itu harga batubara turun dari 120 dolar menjadi 60 dolar sekarang. Harga jualnya tinggal separuh. Sudah berjalan 3 tahun. Harga saham juga sudah berguguran tentang batubara ini. Misalnya Indika Energy, dulu pernah 5.000, hari ini tinggal 400. Bahkan berapa minggu yang lalu hanya 290 Indika Energy. Padahal itu perusahaan tambang batubara terbesar nomor 3 di Indonesia. Produksi 40 juta ton per tahun. Produksinya tidak berkurang. Batubara itu komoditas yang harganya naik dan turun, naik dan turun.
Nama komoditas itu kan itu. Ketika dia naik, dia turun. Ketika dia turun, satu hari dia akan naik kembali. Tapi kalau dia naik kembali, apakah kita sudah siap dengan harga saham yang sudah turun 90% lebih? Seperti itu. Saya bukan seorang analis, jadi saya tidak memberikan rekomendasi. Kalau saya memberikan rekomendasi, kalau salah, saya punya horizon jangka panjang. Mungkin adik mahasiswa jangka pendek, sebelum naik jangka panjang dia bisa turun dulu. Kalau turun nanti saya dikutuk orang. Jadi saya tidak berani memberikan rekomendasi. Tadi saya sudah memberikan kriterianya. Satu, perusahaan yang bagus itu mesti melakukan pekerjaan rumah, ya, manajemennya yang bagus, sektor usahanya bagus, labanya besar, perusahaannya bertumbuh, valuasinya murah. Kita harus melakukan pekerjaan rumah. Karena ada seorang fund manager yang paling terkenal di dunia, dia pernah berkata, investing without a homework is dangerous. Investasi tanpa pekerjaan rumah itu berbahaya. Orang mau investasi tidak mau melakukan pekerjaan rumah, itu yang berbahaya.